Ngeling. Freddy adalah mesin gunung tua yang baik. Dia lebih tahu soal perbukitan, lembah-lembah, jalur tersembunyi, dan desa-desa di dataran tinggi dibandingkan mesin lainnya. Tapi ada beberapa hal yang tidak diketahui Freddy. Di suatu pagi, Freddy, Peter Sam, dan Mighty Mac sedang berada di dermaga. Pak Percival akan pergi untuk kegiatan bersepeda keluarga di saat libur. James membawakan sepeda baru. Kau terlambat, James, Kata Freddy dengan lantang. kepala pengawas kurus sudah menunggu. Aku datang secepat mungkin. Kata James dengan nada kesal. Freddy bertugas mengantar sepeda itu. Jadi sepeda itu dinaikkan ke gerbongnya. Tidak ada bel. Kata James. Menurutku bel sepeda itu tidak penting. Sahut Freddy. Bel itu sangat penting. Kata James. Sama seperti peluit. Memberitahu semua orang akan keberadaanmu. Itu membuat Freddy merasa bodoh. Salah satu dari kalian harus segera mencari bel untuk sepeda kepala pengawas kurus. Kata James. Peter Sam dan Mighty Mac tidak tahu harus mencari kemana. Jadi mereka menatap Freddy. Freddy juga tidak tahu. Tapi dia tidak mau bertanya pada James. Tentu saja aku tahu di mana tempat mencari bel sepeda. Freddy bergegas pergi. Dia tidak mau James menganggapnya lebih bodoh lagi. Maka dia bergegas pergi meninggalkan dermaga. Freddy melaju. Dingelong, dingelong. Temukan bel dengan bunyi terbaik. Siulnya dengan gembira. Tapi dia tidak bisa menemukan bel sepeda dimanapun. Freddy menghampiri seorang peternak bersama sapi-sapinya. Hore! Teriaknya. Lonceng sapi sama dengan lonceng sepeda. Si peternak menggantung lonceng di besi pegangan. Lalu Mighty Mac datang. Lonceng sapi berbunyi. Dengar suara itu. Kata Freddy dengan bangga. Ini jauh lebih baik dari lonceng sepeda. Tapi sapi tidak melihat. Sapi sama sekali tidak memperhatikan. Kata Mighty. Itu tidak bisa dijadikan lonceng sepeda. Kata Mac. Freddy merasa bodoh. Dan dia pun bergegas pergi. Kemudian Freddy pergi ke stasiun tol. Kafe si badut memakai untayan lonceng di lehernya. Lonceng itu berbunyi. Hore! Kata Freddy. Lonceng kafi bisa dijadikan lonceng sepeda. Kafe menggantung lonceng itu di sebelah lonceng sapi. Lalu Peter Sam muncul. Lonceng itu berbunyi. Dengarkan itu. Kata Freddy dengan bangga. Tapi anak-anak tetap tertawa bersama Kafe. Anak-anak sama sekali tidak memperhatikan. Kata Peter Sam. Itu tidak bisa dijadikan lonceng sepeda. Freddy semakin merasa bodoh. Dan lagi-lagi dia bergegas pergi. Freddy sudah mengelilingi wilayah perbukitan. Aku harus kembali ke dermaga. Katanya dengan sedih. Dan mengatakan pada mereka kalau aku tidak bisa menemukan lonceng. Dan dia pun pergi dengan perlahan. Freddy tiba di dermaga. Dia bisa melihat Peter Sam, Mighty Mac, dan James. Mereka sudah menunggunya. Aku harus menemukan lonceng sepeda sebelum mereka melihatku. Katanya. Dan dia pun bergegas pergi meninggalkan mereka. Freddy mencari ke semua tempat. Lalu dia melihatnya. Lonceng sekolah baru yang mengkilat. Hore! Katanya. Lonceng sekolah yang besar jauh lebih baik dari lonceng sepeda yang kecil. Dengan lonceng sebesar itu, semua orang akan mengetahui keberadaan kepala pengawas kurus. Para pekerja menaruh lonceng itu di sepeda. Tapi lonceng itu sangat berat. Sepeda itu terjatuh ke tanah. Semua lonceng bergoyang dan berbunyi. Peter Sam, Mighty Mac, dan James mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri. Manajer Yard sangat marah dan semua orang menatap Freddy.
Kepala pengawas kurus sudah menunggu sepeda barunya. Kata manajer Yard dengan tegas. Aku harus mencopot semua lonceng, lalu kau harus mengantar sepeda itu kepadanya. Freddy merasa lebih bodoh dari sebelumnya. Kemudian Freddy berjalan pelan keluar dari dermaga. Dia berpapasan dengan Thomas. Ada apa, Freddy? Tanya Thomas. Freddy menceritakan semua yang terjadi pada Thomas. Dan itu semua karena aku merasa bodoh dan tidak bertanya pada James di mana tempat mencari lonceng sepeda. Aku yakin kau akan segera menemukannya. Kata Thomas. Tiba-tiba Freddy melihat trompet kabut yang baru dan mengkilap di gerbong Thomas. Mau kau antar kemana trompet kabut baru itu? Tanya Freddy. Ini bukan trompet baru, tapi sudah lama. Kata Thomas. Tapi masih berfungsi dengan baik. Trompet ini baru dibersihkan dan dicat. Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kata Freddy dengan bersemangat. Dan dia bergegas pergi meninggalkan dermaga. Kepala pengawas kurus melihat sepeda barunya. Tidak ada lonceng? Katanya. Ada, Pak. Sahut Freddy. Dia meminta manajer Yard mengambil lonceng lama dari sepeda lama. Manajer Yard memolesnya dan memolesnya lagi dan memasangnya di sepeda baru, sama seperti lonceng baru. Kepala pengawas kurus sangat senang. Wah, ide yang sangat bagus, Freddy. Dia tersenyum. Dan James pun setuju. Freddy tidak lagi merasa bodoh. Dia merasa sangat bangga. Dingeling. Bunyi lonceng milik kepala pengawas kurus. Dan Freddy membalasnya dengan membunyikan